Polemik rumah tangga antara Inara Rusli dan Virgon kini kembali memasuki babak baru. Ia, Ibunda Virgon, Eva Manurung, yang belakangan kerap membongkar perilaku buruk Inara Rusli, kembali menuding Inara Rusli telah bermain judi saham hingga mencapai 200 juta rupiah. Guys, kemarin ada berita heboh banget nih, gue dikasih tahu sama teman-teman di kantor. Jadi tim bilang ada orang yang kayaknya nggak paham nih soal judi saham dan trading dan investasi itu apa sebetulnya. Dan yang seru lagi nih, ini sebetulnya sih pertarungan antara menantu sama mertua ya. Jadi ini awalnya karena ada perselisihan ya antara suami istri. Nah mereka ada sengketa keluarga lah. Tapi kemudian sampai ke bawah-bawah mertuanya. Jadi mamanya Virgo ini sampai berantem sama si Inara ke sosial media. Di sana dia bilang Inara ini judi saham sampai rugi berapa juta? 200 juta rupiah gitu loh. Terus kemudian dibales lah sama si selebritis ini, si Inara ini. Dia bilang ini bukan judi saham, namanya investasi gitu loh. Ya kalau sahamnya nyungsep, ya kan jangka panjang gitu loh. Ini kan investasi saham, bukan prostitusi online. Tapi yang paling nyebelin ya, gue sebenarnya nggak mau bikin konten ini guys. Tapi gara-gara anak-anak di kantor pada ngobrolin soal judi saham, dan gue melihat responnya antara mertuanya, menantunya, anaknya, ya udahlah kita bikin ya. Let's check this out. Oke, jadi satu hal yang pertama ya, ini membuktikan masih banyak orang di bursa efek yang tidak tahu bedanya trading dengan investasi, dan mereka juga tidak tahu bedanya judi dengan investasi gitu loh. Sampai kemudian ada orang dari bursa efek pengen jelasin panjang kali lebar, menurut gue salah total lah gitu loh. Kenapa? Karena yang membedakan trading dengan investasi itu adalah bagaimana kamu masuk ke dalam bisnis yang namanya saham itu sendiri. Nah orang kalau masuk ke dunia investasi ya betul, ada betulnya juga si Inara ini bilang mindsetnya jangka panjang jadi investor. Sampai titik itu betul. Jadi di situ gue bilang, wah gue bersimpati. Wah hebat juga nih cewek satu nih. Dia bisa tahu nih yang namanya investasi sama trader itu beda. Lalu kemudian kalau di berita-berita online, dia bilang nih profit gue 1 juta hari ini. Besok gue ada profit lagi 5 juta. Besok lagi 1,5 juta. Terus gue bingung, ini investor apa trader nih? Kok aneh? Kenapa? Karena yang namanya investor itu tidak trading harian, tidak profit harian. Itu bukan investasi lah. Lu sendiri bilang lu investor jangka panjang. Tapi kok lu profit, tiap profit lu foto-foto? Iya kalau lu profit. Emang lu posting juga kalau lagi loss gitu kan. So ketika gue melihat ada orang ngaku-ngaku investor, tapi kemudian postingan-postingannya kalau berdasarkan media itu kok kayak trader, gue jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini orang penjudi saham apa investor saham? Apa yang dia lakukan sehingga minus 200 juta? Ya gue rasa kita harus cek dari nama emiten itu sendiri. Kalau berdasarkan informasi ini di layar kaca, ini ada screenshotnya dari Instagram statusnya orang ini, dia beli saham yang namanya IPPE. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, IPPE ini kepanjangannya Indo Purco Pratama. Ini perusahaan bergerak di bidang perdagangan coconut oil atau minyak kelapa, bukan minyak kelapa sawit ya. Nah, kalau seandainya kita ngomong IPPE ini, saham IPPE yang katanya bikin siapa namanya? Inara ini nyangkut 60% lebih. Dia rugi 200 juta lebih. Dan ini gue mau bilang yang membedakan kita sebagai investor dengan penjudi-penjudi saham, berkedok trader itu. Apa? Kita tahu apa yang kita beli. Jadi sebelum teman-teman terburu-buru menjudge si menantu ini atau si mertua ini, kita cek dulu yang namanya IPPE ini ya. IPPE ini udah IPO di tahun 2021. Mereka 9 Desember 2021. Kalau gue nggak salah ingat, harganya sahamnya sekitar 135 perak. Sekarang harganya udah gocap bro. Cuman dalam waktu bisa dibilang kurang dari 2 tahun udah gocap. Nah ini juga kalau gue boleh jujur prestasi yang cukup langka ya. Jarang ada perusahaan IPO terus besoknya nyungsep gitu, langsung ke 50 ya. Jadi lu harus cek kewarasan dulu nih. Kalau lu bilang diri lu adalah investor, tapi dia beli saham-saham yang gayanya seperti ini ya. Padahal ya gue udah berulang kali ngajarin, dan ini membuktikan ya begitu banyak orang di Indonesia ini yang masih buta investasi, tidak ngerti bedanya judi saham dengan trading saham. Dan judi dan trading saham ini dua hal yang sama. Kenapa? Karena tujuan hidup mereka adalah cut loss, memperkaya bandar. So, ini kategori yang sama nih. Jadi nggak bisa kita bilang mereka ini investor. Sama sekali nggak, beda. Now, kita bahas nih, IPP itu sendiri ya. Teman-teman tahu nggak, kenapa penting buat kita tahu apa yang kita beli? Kalau lu lihat IPP ini alamat kantornya itu ada di Subang, di Jawa Barat.
Nah, gue suka ngajarin orang tentang yang namanya genetika saham. Teman-teman harus cek perusahaan ini siapa, ownernya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, pemegang sahamnya siapa. Kenapa? Karena biasanya saham nyungsep itu punya kebiasaan yang sama dan berulang-ulang. Kalau tadi lu ingat yang gue bilang IPP alamatnya di Subang, lu pasti ingat di dunia investasi ada yang namanya Sultan Subang. Jadi Sultan Subang ini guys, lu bisa cek track recordnya di IHSG. Jauh sebelum yang namanya IPP ini IPO, ini udah ada perusahaan yang dia IPO lebih awal. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi ada satu yang gue mau bahas cukup detail yang berhubungan secara tidak langsung dengan yang namanya Sultan Subang ini. Kode emitennya Zata. Ini perusahaan berhubungan dengan fashion muslim. Jadi Zata ini kalau lu tahu, itu ketika IPO, mereka buka harga sampai 100, kemudian naik tinggi, dan pada akhirnya per hari ini gocap. Jadi kalau lu beli dari harga IPO, per hari ini, lu udah minus 50% lebih. Nah, kalau lu lihat metode ini, sama. Kenapa? Karena kalau lu cek lebih dalam, salah satu pemegang saham yang berpengaruh di Zata itu adalah perusahaan investasi yang namanya Lembur Sadaya Investama. Nah, kalau lu cek Lembur Sadaya Investama, itu pemiliknya berhubungan dengan Sultan Subang lagi gitu loh. Nah teman-teman, jadi lu udah bisa lihat yang namanya Zata, nasibnya jadi gocap. Ketika kemudian ada saham lagi, yang namanya IPPE, yang ketika dia awal IPO harganya 130 perak lebih, dan sekarang udah gocap, lu seharusnya jangan heran. Kenapa nih saham bisa minus 60% lebih dalam waktu cepat? Zata aja guys, itu IPO, itu bulan November 2022. Sekarang masih bulan Mei guys, 2023. Belum ada 1 tahun. Belum ada 6 bulan bahkan. Udah berhasil gocap nih yang namanya Zata. Ketika kemudian IPPE, yang lahir di bulan Desember 2021, menurut lu dia tidak akan mengikuti jejaknya Zata ya? Menurut gua sih ya, kurang lebih bisa jadi sama. Dan terbukti juga kan, sahamnya juga minus 60% lebih. Nah teman-teman, ini gue udah sering berulang kali bilang ya, kalau lu investasi, apalagi gue, orang tanya, kenapa nggak ikut IPO ini, kenapa nggak ikut ini? Nggak bisa. Karena metode investasi kita adalah investasi yang benar. Dan investor yang benar itu tidak akan terjebak dengan saham-saham yang baru IPO. Makanya ada profesi di Bursa Efek namanya IPO Hunter, itu profesi yang paling bego menurut gue. Karena apa? Karena belum terbukti perusahaan yang IPO itu bakal bagus, and laris manis, and bisnisnya lancar. Jadi memang betul-betul kita harus bijak kalau masuk ke perusahaan IPO. Nah ketika kemudian ada orang beli saham-saham yang baru lahir, nih kayak si Zata lah, IPPE lah, terus kemudian nyungsep, ya lu nggak usah heran gitu loh. Kenapa? Karena itulah bedanya investor dengan spekulan, trader, judi. Orang baru masuk di Bursa Efek Indonesia, lu langsung beli itu saham, lu borong, dan akibatnya apa? Ya akibatnya tidak menyenangkan lah. Kemudian lu bisa turun ke gocap. Nah jujur-jujuran aja lah. Emang lu pernah pakai produknya Zata atau IPPE? Gua rasa tidak ya. Ya gue juga nggak pernah pakai itu ya. Gue nggak tahu teman-teman di rumah apa pernah juga pakai barangnya ya. Jadi menurut gue sangat-sangat tidak logis gitu ya. Kalau kemudian harga sahamnya dihargai berkali-kali lipat. Nah teman-teman ya, Sultan Subang itu emitennya di Bursa Efek sebetulnya ada 3. Kalau sampai detik ini udah tahu pasti arah pembicaraan kita kemana ya. Arah pembicaraan kita adalah emiten ketiga, yang kode depannya huruf B. Hari ini dijual di harga 420-an. So, kenapa kita bahas ini? Karena kalau lu lihat emiten itu, ternyata megang sahamnya ada unsur Sultan Subang itu. Kemudian gue bikin lah di kantor, ayo kita taruhan. Seberapa cepat saham B ini bisa menuju gocap? Gue sih yakin ya, dalam 6 bulan ini saham bisa gocap. Dan orang-orang yang masuk ke sana, gue tahu ya, yang nyangkut itu ada sekitar 6.000-an orang. Total dana yang nyangkut sekitar 14 triliun. Well, at least berdasarkan data yang ada terregister di bursa kita. Yang paling penting apa? Yang paling penting ini buat temen-temen nih. Buat tahu saham-saham model begini, udah lah, lu nggak usah capek-capek buka rekening sekuritas. Kalau ujung-ujungnya lu pengen tambah miskin gitu ya. Gue pribadi, gue akan menjauhi. Dan lu nggak usah heran, kenapa gue bisa pede saham ini dari 420-an bisa turun ke gocap. Gue akan kasih tahu lu alasannya. Selain karena tadi, gue pribadi mempertanyakan nih, kalau ada saham yang dalam waktu singkat bisa naik tinggi, sementara produknya juga nggak lu ketahui, beda dengan Gojek, semua orang pakai Tokopedia, semua orang pakai Gokar, GoFood, atau orang yang beli saham seperti kakek tua, ya terbukti juga kita cuan, multi-bagger di situ, teman-teman juga di sini banyak yang profit, atau saham berhubungan dengan mobil-mobilan, gue udah suka bahas, ya lu udah profit lah pasti. Karena apa? Kita investor, kita bukan trader ya, kita tahu apa yang kita beli. Now, gue mau bikin video ini buat teman-teman tahu ya, udah banyak ribuan orang nih terjebak nih di saham-saham yang menurut gue, aduh sedih lah. Saham-saham ya auto gocap lah. Atau gue suka bilang saham-saham auto miskin. Ya kita lihat aja perjalanannya. Karena kemarin gue udah bikin tantangan nih. Dalam 6 bulan gue yakin ini saham akan jadi gocap. Dan gue yakin kita pasti akan menang. Dalam 6 bulan ya. Berarti 6 bulan dari sekarang itu bulan November. Kalau saham ini gagal menuju gocap,
maka Benix akan menyumbangkan 50 komputer buat sekolah kamu. Kita akan kasih gratis supaya teman-teman bisa punya laboratorium komputer yang bagus. Kita akan kasih itu cuma-cuma buat kamu. Jadi kita lihat aja, Benix akan kalah atau Benix akan menang. Dan gue akan kasih tahu kenapa gue pasti menang. Yang pertama, profitability atau keuntungan ya. Perusahaan ini keuntungannya sekitar hampir 200 miliar lah katanya. Tapi market cap-nya bisa hampir 20 triliun. Artinya dia diperdagangkan hampir 100 kali lipat dibandingkan profit yang dia bisa buat. Dan menurut gue tidak masuk akal. Gue tanya lu pribadi deh, ada temen lu ngajak investasi di bengkel. Gue suka contoh bengkel. Bro, investasi di tempat gue setahun bisa cuan 600 miliar. Wah, menarik nih. Sama apa lagi bisa profit 600 miliar setiap tahun profit. Menarik kan bro? Ya beli aja perusahaan bengkel gue nih bro. Ditanyalah sama orang, lu mau jual berapa bro perusahaan bengkel lu nih? Ya gue mau jual 60 triliun. 100 kali lipat dari 600 miliar. Kalau otak lu dipakai, lu mau beli nggak perusahaan yang profitnya cuma 600 miliar setahun, lu beli seharga 60 triliun. Nah ini contoh yang sama dengan yang namanya si saham B ini ya. Profitnya katanya 200 miliar, tapi kok dijual hampir 20 triliun. Menurut gue sangat tidak masuk di otak. Yang kedua, kita ngomongin soal aset ya. Jadi ini perusahaan kalau kita lihat ekuitasnya itu ada sekitar 800 miliar gitu. Nah per hari ini, perusahaan yang nilai ekuitasnya cuma 800 miliar bisa dijual senilai 20 triliun. Itu juga menurut gue tidak masuk akal. Ibaratnya lu beli ruko. Rukonya itu nilainya 800 miliar. Tapi dijual di OLX 20 triliun. Menurut lu yang nggak ada otak nih, ini yang beli atau yang jual bro? Menurut gua, dua-duanya nggak ada otak bro. Jadi saham model ini, sebut-sebut nama lah, nanti sensor. Sama gilanya nih guys, yang jualan sama yang beli. Masa bisa dia punya ekuitas cuma 800 miliar, kok dijual 20 triliun dan mau ada orang yang beli? Itu menurut gua pure bodoh sekali gitu. So gua sangat-sangat yakin dan percaya diri bahwa perusahaan ini paling telat dalam 6 bulan akan nyungsep ke gocap. Nah buat temen-temen, coba gua tanya, jujur sama teman-teman. Lu tahu nggak sih apa sih kode saham yang kita masuk? Saham ketiga yang ngeri-ngeri sedap nih, yang sekarang dijual di harga 430-430-an ini. Mungkin lu bisa komen di bawah ya. Dan menurut lu, orang yang beli saham seperti itu sedang melakukan investasi atau spekulasi. Dan kita nggak mau ngomongin soal si Inara dengan si Virgo, musisi itu ya, bukan. Konteksnya kita adalah kita membahas investment. Dan menurut kamu, orang yang investasi di Zata dan di IPPE, itu investor atau spekulator. Kalau menurut Benix, itu adalah aktivitas judi saham, bukan investasi. Investasi beli perusahaan yang bagus, punya masa depan yang cerah. Kalau kamu sepakat nggak ya? Dan buat Inara, ya ini saran gue aja ya buat teman-teman, khususnya orang-orang yang masih belum bisa membedakan judi saham dengan investasi saham, ya lu bisa cek lah video Benix gratis dibagikan di YouTube yang lama-lama, ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, tonton tuh sampai habis, supaya kita bisa, dan teman-teman semua di sini belajar dari perjalanan trading sahamnya si Inara ini. Gue sih secara pribadi melihat masih ada peluang lah buat diselamatkan lah orang-orang seperti ini. Nah teman-teman, gue harap lu juga bisa riset dari tadi apa sih nama sahamnya yang kita mention di sini. Jangan lupa like, share, and comment di bawah supaya teman-teman bisa lebih bijaksana lah dalam mengambil keputusan menjalankan investasi mereka. Supaya mereka tidak bergabung dengan tim yang udah minus 14 triliun di saham ini. Kemungkinan nggak bisa keluar bro. Ada ribuan orang terjebak di saham ini ya. Ya gue sih beruntung sekali dengan prinsip gue yang tidak mau terjebak di saham yang aneh-aneh yang lucu-lucu lah. Ya gue nggak bilang juga perusahaan ini perusahaan sampah ya. Tapi kita kan investasi, kita ngomongin saham. Dan menurut gue saham-saham di luar sana masih banyak yang jauh lebih bagus. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Dan yang paling penting, semua teman-teman di sini yang nonton bisa mengambil pelajaran betapa ngerinya jebakan mindset trading saham itu. Akibatnya apa? Orang rugi ratusan juta, miliaran, karena punya nafsu judi yang ngeri banget gitu ya. Ya semoga teman-teman gak ada yang ikut-ikutan lah. Sepakat ya guys? Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Dan kamu tahu gak sih agenda sebenarnya di balik semua ini apa? Bertutup masa gak usah ya? Ngeri ya? Ngeri gak usah? Jangan.